Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini ATV. Zaman sekarang tampaknya penggunaan kertas bukan lagi hal yang utama, kecuali untuk pembuatan ijazah dan sertifikat yang membutuhkan stempel. Karena kemajuan teknologi, menulis di komputer jauh lebih praktis dan tidak menghabiskan kertas secara fisik. Lalu, bagaimana nasib kertas? Apakah kertas akan musnah atau mungkin dibutuhkan inovasi mutakhir agar kertas bisa tetap eksis di pakai dunia? Di Thailand melakukan inovasi itu. Kertas di Thailand ini terbuat dari limbah pertanian, yaitu beberapa terbuat dari kulit jagung dan juga ampas tebu. Tetapi kebanyakan kertas dari Thailand terbuat dari kotoran gajah. Jangan berimajinasi tentang kotoran gajah itu seperti kotoran manusia. Menurut para pengrajin yang memproduksi kotoran gajah menjadi kertas, menyimpulkan bahwa ternyata bau kotoran gajah memiliki bau seperti teh. Menurut salah seorang pekerja di Taman Kertas Bubu yang sudah bekerja selama 4 tahun, membuat kertas tanpa pohon adalah prioritas nomor 1 untuk mereka. Dan kotoran gajah adalah bahan yang bagus untuk itu. Metode ini dapat menginspirasi orang lain untuk merawat spesies yang terancam punah dengan lebih baik. Dan hari ini kita lihat bagaimana kertas-kertas itu dibuat menggunakan jenis limbah yang sangat khusus di seluruh dunia. Gajah sendiri dapat buang air besar sekitar 10 kali sehari, sehingga ada banyak kotoran yang bertebaran untuk diproduksi. Dan produsen sendiri mampu mengumpulkan kotoran tersebut hingga 1 ton kotoran setiap minggu, kemudian mengubahnya menjadi kertas. Proses ini dimulai dengan merendam kotoran gajah semalaman dalam air untuk menghilangkan pasir, tanah liat, dan juga batuan yang terkandung. Perusahaan tidak menggunakan bahan kimia ataupun pemutih untuk membersihkan kotoran, kemudian ditaruh dalam air mendidih selama 4 hingga 6 jam. Hal ini bisa membunuh bakteri dan kuman, tetapi juga melembutkan serat. Semakin lama mendidih, semakin halus kertas yang akan didapat. Dan selanjutnya, mereka mengeringkan cairan dan memilah serat yang sudah dibersihkan. Kemudian mengeringkannya kembali yang biasanya memakan waktu hingga 2 minggu. Produsen mencampur kotoran dengan jerami, rumput, atau kulit pohon di dalam blender dengan campuran tambahan seperti sabut kelapa atau inti pohon pisang. Hal ini berfungsi sebagai pengikat dan tergantung pada tanaman mana yang sedang musim pada saat itu. Tahap selanjutnya adalah menambahkan pewarna makanan organik yang tidak beracun. Proses ini sendiri membutuhkan 2 jam pencampuran hingga mendapatkan konsistensi yang tepat. Kemudian membentuk campuran menjadi bola-bola dan mengeluarkan airnya. Masing-masing bola beratnya sekitar setengah kilogram. Metode pembuatan kertas berbahan tai gajah ini juga dikembangkan sejak tahun 2002. Kemudian pada tahun 2009 terjadi resesi yang membuat produksi menurun. Sampai akhirnya produsen memiliki ide untuk menjadikan proses pembuatan tai gajah menjadi kertas sebagai atraksi yang bisa menarik wisatawan untuk datang. Atraksi yang terbuka untuk umum ini dan pengunjung dapat berpartisipasi dalam pembuatan kertas atau membeli produk mereka di galeri. Butuh waktu 2 tahun untuk merancang dan membangun properti seluas 1,5 are ini. Mereka menggunakan bahan bangunan alami tradisional seperti daun palem dan batang dari pohon eukaliptus yang tumbuh di sana. Kemudian dengan sengaja meninggalkan tumpukan kotoran gajah di sepanjang jalan setapak. Jika pengunjung tersesat, maka mereka disuruh mengikuti petunjuk yang ada di setiap lembar kertas yang mereka buat di sini. Proses pembuatan 1 lembar kertas sendiri membutuhkan waktu hingga 4
4-12 jam. Untuk mengering tergantung pada cuaca pada saat itu. Dan jika ada cacat pada kertasnya, tim dapat memasukkan kembali kertas yang rusak ke dalam blender. Karyawan taman menggunakan kertas tersebut untuk membuat kartu ucapan dan semua jenis seni origami yang berbeda seperti mawar dekoratif. Dan setiap bunga buatan dipelintir dan diwarnai dengan hati-hati, dan sebuah karangan bunga dijual di taman seharga sekitar $22. Ternyata jika dilihat, kotoran gajah tidak segila kedengarannya. Peneliti dari Cina juga telah bereksperimen dengan kertas yang terbuat dari kotoran panda. Sedangkan di India, pengusaha membuat alat tulis dengan lidah badak. Kotoran gajah menjadi kertas berpotensi untuk mendukung spesies gajah Asia yang terus berkurang. Pada tahun 1989, pemerintah Thailand menggunakan tenaga gajah untuk penggundulan hutan. Dan juga banyak gajah yang bekerja di sektor pariwisata. Ditambah lagi perburuan gajah liar di alam bebas. Faktor-faktor inilah yang membuat hilangnya habitat gajah di Thailand. Dan sekarang hanya ada sekitar 50.000 gajah Asia yang tersisa di dunia. Lebih dari setengahnya gajah di negara ini berada di penangkaran. Wisata gajah adalah salah satu atraksi terbesar negara yang paling menguntungkan. Tetapi melatih gajah dapat melibatkan praktis keras seperti merantai dan juga memukuli hewan tersebut. Gajah yang sehat membutuhkan ruang untuk berkeliaran di alam bebas. Dan sebagian besar tempat wisata tidak mungkin memberikan fasilitas tersebut. Pihak berwenang sendiri sering mengabaikan peraturan yang dimaksudkan untuk melindungi hewan, sehingga membuat taman kertas pupuk unik ini adalah sebagai daya tarik yang mendidik untuk pengunjung tentang gajah, tanpa harus membahayakan hewan tersebut. Mereka menjual produk mereka lebih dari 500 toko khusus di seluruh dunia, termasuk kebun binatang, taman nasional, dan museum seperti Smithsonian. Perusahaan juga mengumpulkan limbah keledai kuda, sapi, dan kerbau dari peternakan terdekat. Hewan-hewan tersebut mencerna tanaman lebih baik daripada gajah, sehingga kotorannya kurang berserat, yang berarti bubur kertas apapun yang dibuat tanpa limbah gajah membutuhkan lebih banyak kertas bekas untuk mencapai konsistensi yang tepat. Dan dengan metode unik ini, semoga kepunahan gajah dapat lebih diperlambat. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.